Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Siti Magbiro dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya akan mereview kembali tentang konsep wilayah dan tata ruang. Wilayah adalah bagian permukaan bumi dan setiap wilayah memiliki ciri khas tersendiri. Wilayah adalah salah satu kesatuan unit geografis yang bagiannya mempunyai keterkaitan secara fungsional. Adapun aspeknya yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Ada 3 jenis wilayah, yaitu wilayah formal, fungsional, dan vernakuler. Istilah-istilahnya adapun ruang, lokasi, daerah, dan kawasan. Wilayah formal, adanya karakteristik tertentu dapat dijumpai di seluruh wilayah tersebut, cenderung dengan statis dan homogen. Contohnya kabupaten, provinsi. Wilayah fungsional, adanya hubungan areal pusat, areal sekitarnya yang berdampak, yang bersifat heterogen dan hubungannya yang dinamis. Contohnya Jabodetabek. Yang ketiga ada wilayah perpetual, wilayah yang mempengaruhi secara pandang, pengetahuannya dan perasaan seseorang, contoh pulang kampung Jawa, Bogor dengan persepsi negara miskin. Apa itu wilayah? Wilayah adalah salah satu usaha menentukan suatu wilayah. Secara formal ada sosial dan budaya, keadaannya populasi, bahasa, suku, dan agama. Adapun secara fisik atau alam yang diukur dengan ketinggian, jenis, ukur iklim, dan persebaran flora. Secara fungsionalnya, adanya hubungan areal pusat, kutub, dan noda ya. Transportasi dan komunikasi. Adapun arus adalah untuk menentukan indeks adanya jaringan, ketentuan interaksi, teori titik henti, dan tempat sentral. Nah, di sini ada wilayah dan tata ruang. Wilayah menurut W.I. George, wilayah adalah suatu area yang mempunyai kondisi fisik yang sama atau homogen. Menurut I. Halberson, wilayah adalah suatu kesatuan yang kompleks dan tanah, air, udara, pertumbuhan, dan manusia, dan juga membentuk suatu dari di atas permukaan bumi. Menurut Taylor, wilayah didefinisikan sebagai suatu satuan area di permukaan bumi melalui sifat-sifat seragam dan terlihat padanya. Jadi, disimpulkan wilayah itu adalah suatu tempat dan permukaan bumi yang memiliki kesamaan baik berdasarkan aspek kemanusiaan alam maupun gejala geografis, sehingga memunculkan ciri khas yang membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Macam-macam wilayah ada berdasarkan tipe, interaksi, dan kategori dan aktivitas. Berdasarkan tipe adalah wilayah formal atau uniform homogen berdasarkan kesamaannya. Interaksi adalah penyusunan wilayah dan wilayah tersebut. Berdasarkan kategori, berdasarkannya adalah jumlah karakteristiknya. Lalu yang terakhir ada berdasarkan aktivitas, adalah berdasarkan aktivitas manusia. Pewilayahan regionalisasi. Pewilayahan adalah upaya membagi wilayah ke dalam bagian yang kecil. Tujuannya wilayah adalah menyederhanakan informasi wilayah tersebut, meratakan pembangunan, disewanya wilayah. Yang terakhir adanya memudahkan koordinasi. Adapun metode pewilayahan yaitu yang terdiri dari pemerataan wilayah yang bisa disebut juga dengan regional generalization. Yang kedua, klasifikasi wilayah bisa disebut juga regional classification.
Adapun tata ruangnya, yaitu ruang adalah tempat makhluk hidup untuk melakukan aktivitas meliputi darat, laut, dan udara. Tata ruang adalah wujud tempat makhluk hidup melakukan aktivitas. Adapun penataan ruang adalah kegiatan dalam mengatur tempat hidup makhluk hidup. Tujuannya tata ruang yaitu 1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan. Yang kedua, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan buatan. Faktornya penataan tata ruang, yang pertama, ada kondisi fisik wilayah negara rentan terhadap bencana. Yang kedua, potensi sumber daya alam, buatan, dan manusia. Yang ketiga, keadaan ekonomi sosial, budaya, dan hukum. Yang keempat, geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Nah, yang terakhir, kita akan membahas perkembangan wilayah. Faktornya, perkembangan wilayah yang terdiri dari internal adalah SDA, SDM, sumber daya buatan, dan teknologi. Eksternal, yang kedua ada eksternal, yaitu interaksi, interrealisasi, interdependensi dengan wilayah lainnya. Adapun aksesibilitas, geografis dan historis, posisi dan letaknya. Strategi perkembangan wilayah, yang pertama kutub pertumbuhan, yang kedua desentralisasi teritorial, yaitu strategi pembangunan. Yang ketiga agropolitan, yaitu memanfaatkan kemampuan. Yang keempat mengembangkan kota kecil dan menengah. Yang kelima, integrasi sosial atau menciptakan suatu jaringan. Adapun tahap perkembangan wilayah yang disebut dengan rostro. Yang pertama ada masyarakat tradisional, prakondisi tinggal landas, masa pendewasaan, dan berasumsi masih tinggi. Pembangunan wilayah yang terdiri indikator pembangunan yaitu kuantitatif, yang pendapatan per kapita, politik, sosial, demografi, dan lingkungan. Adapun kualitatif, yang terdiri dari kehidupan dan kualitas hidup masyarakat. Pusat pertumbuhan wilayah yaitu ialah wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat sehingga dijadikan sebagai pusat pembangunan yang mempengaruhi kawasan lainnya. Nah, itu yang menjelaskan tentang konsep wilayah dan tata ruang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.